Kembali kita beribadah pada hari ini, hari Minggu 19 April 2020. Baik setiap saudara yang menonton live streaming maupun yang tidak beribadah di rumah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau memuji, memuliakan namanya, serta merenungkan firman-Nya. Karena kasih Tuhan Yesus sungguh sempurna bagi kita, baik bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menerima pentabisan melalui hamba-Nya, Bapak Pendeta Tomik Dison Braga. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tabiskan ibadah kita pada hari Minggu ini 19 April 2020. Kita tundukkan hati dan pikiran kita. Ibadah hari Minggu di dalam gereja Injil Karunia Gerika Philadelphia dialaskan di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati semua orang kudus, orang percaya, anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan namanya, sebab jaminan mulianya sungguh sempurna bagi kita. Jaminan mulia. Haleluya. Letakkan jaminan mulia. Jaminan mulia
Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita baca, kita dengar akan menjadi bagian kita untuk diimani dan dihidupi. Mari Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati dan juga Alkitab, dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, kami mohon penyertaan hikmat-Mu sehingga kami mengerti apa yang kami baca. Kami mendapatkan pengertian kebenaran dari firman-Mu. Kami mengimaninya dan kami menghidupi serta menikmatinya dan bermuara untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah minggu seperti biasanya dalam Gereja Injil Karunia atau GERIKA Jemaat Philadelphia, Jakarta. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan mendasar di depan. Apakah yang paling berharga dan tak ternilai buat saudara-saudara? Apakah yang paling berharga dan tak ternilai bagi saudara-saudara? Tentu ada yang berpikir mungkin adalah orang yang terdekat atau orang yang sangat dikasihi. Ada juga mungkin yang hobi sebagai kolektor menyatakan bahwa benda kesayangannya. Ada yang sayang dengan hewan, mungkin hewan kesayangannya. Ada properti kebanggaannya, mungkin properti kebanggaannya yang menjadi sebuah takaran harga yang tak ternilai baginya. Ada juga mungkin yang menyatakan bahwa semuanya dan segala-galanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpikir jernih, jitu, dan sungguh-sungguh jelas yang mana yang paling berharga dan yang mana yang tak ternilai bagi kita umat manusia. Mari kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Alkitab kita buka bersama Bapak Ibu Saudara dari Roma pasal 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara sejenak untuk membuka Alkitabnya, baik Alkitab yang merupakan Alkitab buku atau mungkin Bapak Ibu Saudara menggunakan Alkitab yang ada di tab atau di ponsel saudara. Roma pasal 8 ayat 32, firman Tuhan menyatakan demikian. Saya bacakan bagi kita semua. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang berupa sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul yang diangkat oleh Tuhan untuk menangani bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, bangsa-bangsa yang tidak bersunat dan di luar Taurat, dan dituliskan kepada jemaat yang ada di Roma. Dan jemaat di Roma ini adalah hasil penginjilan dari seorang perempuan penginjil yang terkenal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan posisi jemaat ini di hadapan Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, orang yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma, jemaat Kristen di Roma. Orang-orang kudus artinya orang-orang pilihan Tuhan. Dalam pasal 1 ayat 1 dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yang menulis adalah rasul kudus, rasul yang telah dipilih oleh Allah bagi bangsa-bangsa lain.
program yang diberikan oleh Tuhan karena Israel gagal untuk mempercayai Yesus sebagai Mesias secara bangsa. Tapi Tuhan mengasihi bangsa lain, sehingga jemaat di Roma ini juga dilayani oleh Rasul Paulus dengan suratnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Dan karena itu mereka dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus atau menjadi jemaat eklesia, sekumpulan orang yang telah keluar dari gelap ke dalam terang. Dalam pasal 3 dinyatakan mengenai iman mereka, yaitu bahwa bukan karena melaksanakan Taurat mereka dibenarkan, tapi karena mereka percaya kepada Tuhan. Dalam pasal 3 ayat 30 dinyatakan, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ini menyatakan bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang membuat jemaat di Roma dibenarkan oleh Tuhan Allah di hadapannya. Oleh karena itu mereka memiliki nasib kekal. Seperti khotbah saya minggu lalu mengenai kepastian. Dalam Roma 5 ayat 9 dinyatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan ayat 10, sebab jikalau kita dulu ketika masih seteru atau musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Inilah jemaat yang di Roma. Saya rangkum dalam pasal 1, mereka disebut jemaat kudus. Bukan mereka tidak pernah berbuat salah, tapi jemaat pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dan pasal 3, iman mereka diperhitungkan Tuhan sebagai jalan kebenaran, memperoleh kebenaran dari Tuhan dan dibenarkan status atau posisi mereka di hadapan Tuhan. Dan pasal 5 menyatakan jaminan kepastian keselamatan bagi mereka dari murka Allah yang akan datang. Dan mereka telah diperdamaikan dan menjadi sahabat-sahabat, anak-anak Allah, karena diperdamaikan oleh kehidupan Yesus Kristus atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pasal 8 ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke ayat 32 tadi. Rasul Paulus menyatakan kepada mereka, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Harta yang paling mahal bagi Allah Bapa adalah anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Tapi demi manusia, demi jemaat di Roma, demi semua orang percaya, orang kudus, anak-anak Tuhan yang mau percaya sungguh kepadanya, maka Ia, Allah Bapa itu menyerahkan anaknya yang tunggal, yang paling berharga, yang tak ternilai, yang paling mahal, diberikannya bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu dinyatakan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, anak tunggalnya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Maka dipertanyakan, kalau yang paling mahal adalah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, diberikan bagi orang-orang yang percaya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini Tuhan menyatakan pada jemaat di Roma bahwa yang paling mahal, yang tak ternilai, diserahkan, diberikan dengan cuma-cuma kasih karunia, supaya penyerahan Yesus Kristus ini menjadi tumbal dosa, tapi juga sekaligus mendamaikan dan menyelamatkan umatnya dari murka yang akan datang. Sehingga dipertanyakan, kalau yang paling mahal, yang tak ternilai diserahkan bagi kita, mana mungkin kebutuhan-kebutuhan hidup yang sementara, pakaian, makanan, minuman, dan kehidupan yang sementara ini, Ia tidak karuniakan segala sesuatu dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini dinyatakan tentu ada latar belakang dan alasan. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Roma adalah ibu kota dunia saat itu. Kerajaan adidaya adalah Romawi yang berkuasa penuh hampir sejagat raya pada saat itu. Dan orang-orang Kristen di sana, orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, orang beriman di sana, terjepit oleh kaum Helenisme, para pemercaya dewa-dewi, terjepit di antara kaum Yudaisme,
Ajaran Taurat yang menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan ke ibu kota dunia waktu itu adalah Roma. Dan kaum ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, maka mereka menjadi bagian terkecil, menjadi bagian paling minoritas, bagian yang dimana kehidupan mereka di seluruh sudut aspek kehidupan mereka adalah bagian dari orang-orang yang dinomor akhirkan, dinomor belakangkan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, dan tidak dihargai. Tapi dalam ayat ini Tuhan mau menyatakan pada mereka, kamu begitu berharga. Kenapa? Karena Allah memberikan, Bapaknya memberikan yang paling mahal dan tak ternilai, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus mereka, untuk membenarkan mereka, untuk memberikan kepastian keselamatan, dan untuk mendamaikan yang percaya dengan Tuhan Allah. Ini mau menyatakan kepada jemaat di Roma bahwa yang paling mahal dan tak ternilai saya berikan kepadamu. Saya serahkan demi kamu, demi keselamatanmu, demi kedamaianmu yang abadi, demi kekekalanmu, dan demi nasibmu yang kekal. Mana mungkin kehidupanmu yang sementara ini tidak kuperhatikan. Mana mungkin kehidupanmu dan kebutuhanmu yang sementara ini tidak kuberikan di dalam Yesus Kristus. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bisa dapat sekarang menilai apa yang dimaksudkan Tuhan kepada jemaat di Roma. Yang paling mahal dan tak ternilai adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya milik Allah Bapa yang paling mahal, paling berharga dan tak ternilai itu rela diberikan. Kenapa? Karena penerimanya adalah kita, orang-orang kudus, orang-orang beriman, orang-orang benar, yang dihargai oleh Tuhan tak ternilai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menilai apabila ada pesta, coba saudara pikirkan bagian ini. Apabila saudara diundang, maka saya percaya saya dan saudara diundang tentu akan mencoba menilai kado apa dan berapa harganya yang akan kita sampaikan kepada pengundang atau pemilik acara. Tentu kita menilai juga siapa mereka yang mengundang kita, kondisi mereka seperti apa, level apa mereka, dan di mana harga mereka. Kita memperhitungkan kado kita. Sekarang kalau kita lihat analogi ini disampaikan kepada kita, bahwa Tuhan Allah yang adalah maha segala-galanya, termasuk maha kaya, memberikan kekayaan yang tak ternilai, satu-satunya yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada kita. Siapakah kita ini? Bukankah kita ini dulu orang berdosa, orang tidak benar di hadapan Tuhan dan patut dimurkai Allah? Kita tidak pantas menerima kado itu, tidak pantas menerima kasih karunia itu, the free gift from God. Tapi kenapa Tuhan memberikan yang paling mahal dan tak ternilai kepada kita? Itu karena Ia begitu menghargai saudara dan saya. Ia menaruh kita pada level yang tertinggi, harga yang tak ternilai dan tak terbayar, dan tidak ada angka di situ. Bukan karena terlalu murah dan sia-sia, tetapi karena terlalu mahal. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penebusan dalam Kristus Yesus terlalu mahal dan paling berharga. Itulah sebabnya pembenaran dalam Tuhan Yesus Kristus terlalu mahal dan terlalu berharga dan tak ternilai. Itu sebabnya pengampunan dari segala dosa dan penyelamatan yang pasti itu semuanya bermuara kepada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa serta Roh Kudus, yang adalah oknum yang tak ternilai harganya dan yang paling mahal. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sebuah ayat dalam Perjanjian Lama yang mau menjelaskan lanjut bagi kita. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara untuk membuka Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9. Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ayat ini memberikan sebuah penerangan yang jelas, gamblang dan kontras
diri kita ini tidak mungkin, nyawa kita yang satu-satunya ini, yang paling dihargai, dipertahankan, bahkan dijaga oleh kita, terutama dalam kondisi saat ini, tidak cukup untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan keberdosaan kita atau status berdosa kita. Kenapa? Karena tidak cukup memadai untuk membayar diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak bisa membayar diri kita, membebaskan diri kita, menyelamatkan diri kita, menebus kita, maka berarti ada oknum lain yang menjadi untuk penebus kita. Itulah sebabnya dikatakan, di kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Di dalam Kisah 4 ayat 12, Roma 3:25 menyatakan dan menguatkannya. Setelah Petrus menyatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Rasul Paulus dalam Roma 3:25, Allah telah menetapkan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan pembenaran bagi setiap orang yang percaya. Di luar itu bukan ketentuan Tuhan. Kenapa? Karena hanya darah Yesus, hanya tubuh Yesus, hanya diri Yesus, hanya pribadi Yesus, hanya harga Yesus yang dapat membebaskan kita. Karena nyawa kita pun tidak memadai untuk membayar segala dosa dan kesalahan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari murka Tuhan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, dengan gabungan dua bagian ayat penting ini, kita mengerti betapa berharganya, betapa tak ternilainya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dihubungkan dengan kita telah diangkat sangat tinggi level harga, dan tarif kita disamakan dengan darah Yesus, tubuh Yesus, dan harga diri Tuhan Yesus. Karena hanya itu yang dapat membebaskan kita dari segala dosa, menguduskan kita atau memilih. Allah memilih kita dengan cara itu, satu kali dan untuk selama-lamanya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan oleh persembahan apapun, juga bukan oleh kekayaan kita, kepandaian kita, dan juga kemewahan dan kehebatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat sekarang memahami pertanyaan yang harus dijawab. Apa yang paling berharga? Apa yang paling mahal harganya? Dan apa yang tak ternilai? Hanya dua, Tuhan kita Yesus Kristus dan diri kita yang telah dijadikan bagian dari hidupnya, pengorbanannya, harga dirinya, penebusannya, penyelamatannya, dan kepemilikannya. Kitalah harta yang paling mahal bagi Tuhan. Karena memang manusia demikian sejak awal, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Itu sebabnya keselamatan kekal hanya berlaku bagi makhluk hidup yang adalah manusia. Tumbuhan dan hewan tidak mendapat bagian ini. Bapak Ibu Saudara, maka kita mengerti sekarang bahwa kita memiliki harta yang tak ternilai, harta yang sangat mahal harganya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teman Facebook saya dari Amerika menyampaikan gambar kepada saya dan dalam lamannya menyatakan, semua orang bisa mati, dan semua orang tanpa virus COVID-19 bisa mati, dan semua orang tidak akan dapat menghindar dari mati. Tapi yang jadi persoalan, siapakah yang dia miliki setelah ia mengalami kematian? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab dengan indah bagian ini. Saya mengirimkan baginya Yohanes pasal 11 ayat 24 dan 25. Tuhan Yesus menyatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan mereka yang sudah mati akan dibangkitkan. Jelas bahwa Tuhan mau menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, terlalu mahal yang kita miliki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terlalu mahal yang kita dapatkan darinya, kekekalan, keselamatan, dan kehidupan ini. Dan karena tersambung, terintegrasi dengan Kristus karena iman, maka yang paling berharga di muka bumi ini selain Tuhan Yesus Kristus adalah semua umat Tuhan
umat kudus pilihannya, umat yang telah dibenarkan oleh darahnya, umat yang percaya kepadanya, miliknya yang abadi. Itu sebabnya dijamin dalam Yohanes 10 ayat 28-29, bahkan mulai dari ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku secara tetap dan mengikut aku terus menerus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Begitu terjaga, begitu terjamin, begitu terlindung. Karena kita bagi Tuhan adalah harta yang paling mahal, dan Tuhan adalah harta yang paling mahal untuk kita, dan tak ternilai. Bapak Ibu Saudara mungkin memiliki properti yang banyak, deposito yang melimpah, sehingga dalam situasi ini Bapak Ibu tenang. Mobil Bapak Ibu Saudara masih banyak, tapi tidak bebas untuk bepergian. Uang saudara banyak, tidak bebas untuk dihabiskan. Apakah berfoya-foya, berhura-hura, bersenang-senang, atau pesiar seluruh dunia? Semua serba terbatas pada saat ini. Karena memang yang di dunia ini selain Tuhan dan keselamatan darinya serta kehidupan yang diberikannya, semua serba terbatas. Tapi yang tidak terbatas adalah Tuhan kita. Karena Ia adalah kekekalan, karena Ia adalah kebenaran, dan Ia adalah kehidupan. Dan itu diberikan bagi setiap orang yang percaya. Masihkah Bapak Ibu Saudara masih mau bertanya kepada diri sendiri atau kepada siapapun, apa yang paling berharga buat Bapak Ibu Saudara dan saya? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk logis berpikir bahwa segala sesuatu memang sering diberitakan dengan harga, ditarifkan dengan nilai. Dan Tuhan mau menyatakan, tidak ada yang paling bernilai dan paling mahal selain anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu tidak disayangkannya, diberikannya bagi kita. Maka itu berarti kita adalah orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, dihargai tinggi dalam keselamatan, kekekalan, dan kebenarannya, dan menjadi miliknya yang kekal. Siapakah kita? Tapi Tuhan membuat kita menjadi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk menyampaikan dua ilustrasi penting, yang satu dari Alkitab dan yang satu dari luar, tapi semuanya adalah fakta dan data yang sahih. 15 April 2019, katedral terkenal di dunia, Notre Dame, terbakar di Paris. Semua orang berkumpul di sana lebih dari 8 jam dan menangisi katedral benda mati itu yang terbakar. Semua menangis dan menyanyikan lagu-lagu pujian rohani. Ada yang merata, bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang hampir mati, menangisi katedral yang sangat terkenal. Karena bagi Prancis dan Paris dinyatakan moto ini. Menara Eiffel adalah ikon bagi Paris, tapi katedral Notre Dame adalah mewakili Prancis. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menonton bagian ini, saya mendapatkan inspirasi, ilustrasi. Para pejuang pemadam kebakaran, hampir mereka kehilangan nyawanya karena mendekati api untuk dipadamkan. Tapi api ini mengamuk 8 jam lebih, bahkan hampir 10 jam. Kepala keamanan yang berada di sana berpangkat jenderal dan meminta kepada semua para pelayan di dalam katedral apa yang harus diselamatkan. Mungkin bagi kita adalah emas, patung emas, dan mungkin yang kita katakan adalah mahkota yang mahal, bertahtakan permata, berlian, atau mungkin mutiara. Tapi ketika saya mengikuti bagian ini, ternyata yang diselamatkan dan dengan keberanian para pelayan di dalam katedral Notre Dame, didampingi oleh para pemadam kebakaran dan keamanan, mengambil sebuah benda yang dibungkus dengan kain linen dan kain sutra yang sangat halus. Benda itu adalah dinyatakan oleh mereka dan dinilai oleh mereka adalah mahkota duri milik Tuhan Yesus. Kenapa benda itu begitu berharga dan dikatakan ini tak ternilai, bahkan juga dapat mengalahkan nilai Paris dan Prancis? Karena bagi mereka benda ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus anak Allah itu datang
berikan kepastian keselamatan, penebusan yang kekal, pengudusan selamanya, dan penyelamatan yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Data ini adalah data yang penting. Ketika benda itu dibawa keluar, maka menyanyi dengan sorak-sorai dan sukacita. Air mata para penonton kebakaran terhapuskan karena benda yang dianggap paling berharga ini terselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu orang menghargai benda mati ini, harusnya menghargai siapa yang memakai mahkota duri itu. Karena dialah juru selamat. Bukan mahkota duri itu yang menyelamatkan, tapi pemakai mahkota duri itulah yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Ilustrasi yang kedua, izinkan saya menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, dari 11 murid Yesus, di mana Tuhan menunjukkan dirinya sudah bangkit, telah bangkit, sesuai dengan janji dan kebenarannya. Mati dan bangkit untuk menebus dosa dan menyelamatkan umat yang percaya. Thomas tidak percaya. Ia belakangan diberitahukan oleh Yesus pribadi bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit. Kenapa ia mendapatkan bagian terakhir? Karena ia tidak menghargai kebangkitan Yesus. Ia tidak menghargai firman Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka semua, bahwa Mesias, Anak Allah, akan mati dan hari yang ketiga bangkit. Semuanya untuk menyelamatkan yang percaya, termasuk para rasul dan para murid. Maka pada hari yang ke-8 Thomas didatangi oleh Tuhan secara pribadi. Kenapa? Bukankah Tuhan dapat saja membiarkan itu? Tapi Thomas begitu dihargai oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan, rasul yang perlu untuk merubah alam pikirannya tentang Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang Allah yang omnipotens. Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan menegur dia tentang imannya akan kebangkitannya. Ia begitu dihargai dan ia menerima penghargaan itu dengan keharuan dan menyatakan, aku telah bertemu dengan Tuhan dan Allahku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti sekarang apa yang paling berharga, apa yang paling mahal, dan apa yang tak ternilai. Kita bawa pulang bagian ini dengan iman kita. Yang tak ternilai dan paling mahal dan paling berharga adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena mati maupun hidup, apabila telah beriman kepadanya, Dia telah menguduskan atau memilih kita sekali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh. Dan oleh darahnya kita telah dibenarkan di hadapannya. Dan oleh kematian dan kebangkitannya kita telah ditebus dari segala dosa. Maka kita begitu berharga di matanya, sehingga Dia menempatkan kita bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan minder. Kalau kita mungkin miskin, kita mungkin susah pada saat ini, maka minder atau rendah diri tidak sama dengan rendah hati. Kita harus tetap rendah hati, karena kita ini bukan apa-apa, tapi Tuhan yang mengangkat kita dalam harga yang tak ternilai, dalam harga yang paling mahal, dalam kekekalan, keselamatan, dan kebenaran di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat diri kita sendiri. Kita harus melihat diri kita sendiri. Mungkin orang menilai kita, tapi nilai yang paling pas, nilai yang paling pasti adalah nilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin bangga dengan pelayanan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita bangga dengan kepemilikan harta benda kita. Kita bangga dengan kesuksesan, kepandaian, dan kehebatan keluarga kita, kemewahan benda-benda koleksi kita dan kesayangan kita. Bahkan berbangga diri dengan kepandaian dan pendidikan kita. Tidak mengherankan zaman sekarang ini adalah zaman yang bisa seperti itu, sehingga menjadi polemik dalam dunia ini. Tapi ini dipecahkan oleh Tuhan Yesus sebagai ayat penutup kita pada hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebuah peristiwa dan sebuah kesimpulan atau konklusi dari Tuhan untuk orang-orang percaya. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10.
Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan silakan membukanya dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20, perjanjian baru. Demikian firman Tuhan. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka dalam ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa ini begitu luar biasa. Saya dan saudara juga apabila memiliki kuasa itu saat ini, kita dapat membanggakan di hadapan manusia sesuatu yang paling berharga, tak ternilai, dan menjadikan kita orang-orang yang top, bahkan diikuti oleh banyak orang. Nama kita akan trendy, akan menjadi sebuah viral besar lewat media sosial, dan mungkin akan mendapat like yang tak terhingga, dan juga subscribe yang tak terhitung. Kebanggaan ini adalah kebanggaan manusiawi. Ini adalah kebanggaan yang diungkapkan oleh manusia-manusia murid-murid Yesus, yang memang demikian kenyataannya memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa yang terbesar mengalahkan roh jahat yang tidak kelihatan, musuh yang tidak nampak tapi ada, yaitu roh-roh jahat dan setan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mengejutkan ayat 20 ini. Tuhan ingin menyatakan kalau itu yang kamu paling hargai mahal dan tak ternilai, aku mau menyatakan kepadamu bukan itu. Ayat 20 dalam Lukas 10 menyatakan demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jelas Tuhan memupus pemikiran para murid. Tuhan memupus pemikiran manusia bahwa yang kelihatan inilah yang paling berharga dan termahal, tak ternilai. Tapi Tuhan membalikkannya. Yang tidak kamu lihat tapi ada dan pasti adalah namamu terdaftar di dalam sorga. Bukan karena kamu mendaftar, bukan karena kamu antri seperti mengantri sembako pada saat ini, bersusah payah. Tidak. Tuhan mendaftarkan nama orang-orang percaya dalam sorga, dan nama itulah yang menjamin bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Efesus 2 ayat 6 menyatakan, Ia telah mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga, karena nama itu sudah didaftarkan oleh Tuhan Yesus dengan harga yang tak ternilai, harga yang paling dan sangat mahal dan tak terbayarkan, yaitu dirinya sendiri, harga dirinya, tubuh dan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang akan kita banggakan? Semua di dunia ini pasti akan ditinggalkan. Bahkan mungkin nama kita akan dilupakan. Tetapi satu yang pasti, yang paling berharga, tak ternilai, adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita yang telah diangkat dalam harga yang tak ternilai, dan sesuatu yang tidak terbayar dan paling berharga, yaitu diri kita, dan diberikan tempat yang tak ternilai harganya, yaitu sorga. Dan ini dijamin dengan kepastian. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu kita tahu sekarang apa yang mau kita lakukan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah menghargai diri saudara dan saya begitu mahal dan tak ternilai, kenapa kita tidak menghargai penghargaan Tuhan buat kita? Maka percayalah saat ini juga dalam hati saudara, berterima kasihlah kita kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, aku ini adalah benda yang tidak berharga, benda-benda kebinasaan, tapi menjadi benda keselamatan, benda yang menjijikkan, yang menjadi benda yang sangat terpakai oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur di sana, kita wajib bersyukur di sana, dan kita percaya Tuhan telah melakukannya untuk kita. Karena di kayu salib Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Karena diri kita begitu mahal bagi Tuhan, pengorbanannya bagi kita, maka Tuhan meminta hidup kita yang sudah menjadi sangat berharga ini
Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan harga itu adalah harga darah Yesus, tubuh Yesus, harga diri Yesus yang paling mahal dan tak ternilai di seluruh tempat di mana saja. Maka hidup kita menjadi begitu mahal. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Bukan supaya kita menjadi ternilai oleh karena pelayanan kita, hidup kita, tapi karena kita telah diberikan nilai yang tak terbatas oleh Tuhan. Maka kita menghargainya dengan memuliakan Tuhan. Mari kita menutup bagian kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita telah dikuduskan, dipilih menjadi miliknya selama-lamanya oleh persembahan tubuhnya yang tak ternilai, dibenarkan oleh darahnya yang tak ternilai, diberi kepastian keselamatan dan tempat dalam surga yang tak ternilai. Maka Tuhan mau hidup kita pun yang tak ternilai ini menjadi bagian untuk memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah Bapak, Saudara dan saya masih hidup sampai saat ini. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terakhir. Pertama Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Pertama Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Rasul Petrus menuliskan kepada orang-orang percaya yang keluar dari Israel karena penyiksaan, intimidasi dan ancaman. Mereka tersebar di Eropa, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Dan mereka telah merupakan orang-orang yang telah lahir baru dan diselamatkan. Tapi Tuhan menyatakan itu bukan hanya tubuhmu yang diselamatkan, bukan hanya dirimu yang diselamatkan, tapi juga yang ditebus adalah kehidupanmu. Mari kita melihat pertama Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Pertama Petrus 1 ayat 18-19. Bapak Ibu Saudara, silakan membuka Alkitab Saudara. Saya bacakan bagi kita bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas kita dan hidup kita sangat mahal, tak ternilai bagi Tuhan. Semua itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, sebagai yang tak ternilai dan paling mahal dan tak terbeli dan tak terbayarkan. Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan inspirasi untuk kita. Mari kita hargai Tuhan kita, kita hargai diri kita, dan kita menghargai sesama kita. Karena kita adalah ciptaannya yang paling mahal dan tak ternilai. Dan kita juga adalah orang-orang yang telah menjadi miliknya yang abadi dalam kekekalan, keselamatan, dan kehidupan yang tidak akan pernah habis. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami ini semua dulu tidak berarti apa-apa. Benda-benda kebinasaan, kemurkaan, dan benda-benda kotor yang harus dibuangkan dari hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena yang paling mahal, yaitu anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, maka yang paling mahal dan tak ternilai itu datang untuk menyelamatkan kami, menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami, memilih kami menjadi miliknya yang abadi, dan memberikan kepastian keselamatan bagi umat tebusannya, sehingga kami seharga diri Tuhan Yesus, yang sama seharga dengan Tuhan Allah, dan sama seharga dengan Roh Kudus. Semua ini Tuhan lakukan karena kasih-Mu yang tak terbatas dan tak ternilai dan paling mahal dan tak dapat digantikan oleh apapun. Maka kami dengan rendah hati bersujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau maha baik, omni favora, Engkau begitu luar biasa, omni gracia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah hidup kami yang memuliakan-Mu. Terimalah hidup kami yang menyatakan bahwa Engkau begitu menghargai umat manusia, supaya kami juga mengasihi sesama kami dan menunjukkan kasih itu ada dalam diri kami.
kasih yang tak terbatas, harga yang tak ternilai dan tak terbayarkan dan tak terjangkau. Semuanya ada padamu dan Kau telah berikan bagi kami. Terpujilah Kau Allah Bapa surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terimalah kehidupan kami, supaya kami dipakai oleh-Mu sebagai umat kudus yang menyaksikan bahwa Tuhan mau menghargai umat manusia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Glory bagi nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman-Nya melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Tommy Dixon Braga. Kiranya firman-Nya menjadi berkat bagi kita, karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesuslah yang paling berharga dan tak ternilai. Tuhan Yesus memberkati. Kini kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Tommy Dixon Braga. Kita memuji Tuhan sama-sama, karya terbesar. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Kita ulang dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita menerima berkat Tuhan. Maka kita hargai Tuhan
kita hargai diri kita hargai persekutuan kita hargai iman kita hargai semua orang. Mari kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus sumber rahmat, selamat, berkat, kuat, nikmat, dan sehat. Roh Kudus sumber penghiburan, perlindungan, dan pengayoman. Melindungi, memberkati, dan menjaga engkau rohani jasmani untuk kemuliaan namanya. Karena engkau begitu berharga di hadapannya. Dan ia begitu berharga bagi kita untuk kemuliaan namanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.